Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Agung Hidayatullah. Pada kesempatan kali ini, marilah kita membahas tentang masalah bimbingan dan konseling di sekolah. Para pemirsa, seorang konselor atau pembimbing dalam membimbing kliennya tentu akan merasa terbantu apabila ia mengetahui, ia mengenali terlebih sejak dini, memahami apa jenis masalah yang dihadapi kliennya. Sebab informasi tentang masalah apa yang dihadapi oleh siswa misalnya di sekolah itu sedikit banyak akan menentukan jurus apa yang harusnya digunakan dalam rangka membantu klien atau membantu siswa untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Setelah mengetahui masalah atau jenis masalah yang ada, konselor atau pembimbing akan terbantu dalam menentukan pendekatan, menentukan langkah-langkah yang harus diambil dalam memecahkan masalah yang timbul, yang dialami pada siswa sebagai klien. Nah, secara umum pemirsa, terdapat 3 jenis masalah, dalam hal ini masalah individu atau masalah siswa, di mana hal itu kemudian berimplikasi pada perlunya dilakukan bimbingan dan konseling. Apa saja masalah atau jenis masalah itu? Yang pertama adalah masalah pendidikan, atau dapat kita bahasakan dengan masalah akademik. Masalah pendidikan di sini dapat berkenaan dengan aktivitas belajar siswa. Contohnya, ada siswa yang merasakan kesulitan untuk membagi waktu belajarnya, mengingat selama COVID-19 misalnya, ia harus membantu orang tua bekerja untuk mencukupi nafkah, mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga, sehingga mau tidak mau dia dihadapkan pada masalah manajemen waktu belajar di situ. Masalah pendidikan yang lain, ada cara belajar. Ada siswa yang kebingungan
bagaimana, apa saja cara yang harus digunakan, yang harus ditempuh bila mana dihadapkan pada suatu mata pelajaran, bidang studi yang notabene mata pelajaran itu merupakan mata pelajaran yang tidak diminati oleh siswa tersebut. Belum lagi ada masalah pendidikan lain seperti sarana belajar. Yang paling booming selama pandemi, selama COVID-19 adalah sarana akses internet yang diharapkan dapat menopang pembelajaran dalam jaringan. Itu pun menjadi masalah. Bagaimana ketika akses internet tidak ada, akses internet sinyalnya kurang bagus. Ini semua berkenaan dengan sarana belajar. Belum lagi ada masalah pendidikan atau masalah akademik berupa penyelesaian tugas-tugas sekolah. Di mana kadangkala tugas sekolah yang diberikan pada guru itu berbarengan dengan tugas yang diberikan oleh guru lain. Manakah yang harus didahulukan? Itu bisa menjadi sebuah masalah bagi siswa. Ada lagi adaptasi pelajaran. Setiap naik kelas atau pindah kelas, ada pelajaran baru atau berbeda dari kelas sebelumnya. Atau pindah sekolah, mana sekolah yang satu terdapat mata pelajaran A, sementara di sekolah yang terkini pelajaran A tidak ada, yang ada malah pelajaran B. Nah, ketika siswa bermasalah dalam sekian contoh masalah pendidikan itu, dengan berbekal data dan fakta yang komprehensif, maka konselor, pembimbing, guru BK dapat menentukan jurus penyelesaian masalah-masalah tersebut. Para pemirsa sekalian, masalah individu di sekolah ada yang berupa masalah pribadi dan sosial. Mengapa demikian? Kita manusia. Manusia ada kalanya dia sebagai individu, ada kalanya dia sebagai anggota kelompok. Artinya apa? Dengan dua kemungkinan posisi itu, posisi sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok, siswa berpeluang mempunyai masalah. Nah, disadari atau tidak, masalah pribadi dan sosial
sebenarnya turut berperan dalam proses pendidikan di setiap sekolah. Maka dari itu, jika kita mendapati siswa kita kepercayaan dirinya sedang menurun, atau di waktu yang lain ia cenderung meledak-ledak, sulit mengendalikan diri, bosan, dan lain sebagainya, itu perlu kita carikan solusinya dengan menggunakan pendekatan yang relevan terhadap masalah tersebut. Itu adalah contoh masalah pribadi. Bagaimana dengan masalah sosial? Ada kalanya di suatu sekolah terdapat siswa yang kesulitan mencari teman, apalagi teman yang satu visi, mau mencari teman yang satu misi. Saya misalnya adalah siswa yang punya misi, tidak sampai satu semester dapat berbicara bahasa Inggris, khususnya percakapan sehari-hari. Nah, adakah teman yang semisi seperti itu? Belum lagi masalah sosial seperti siswa yang merasa diasingkan oleh siswa-siswa yang lain, oleh temannya. Entah diasingkan karena dia siswa baru, atau siswa tersebut punya kekhususan yang membedakan dia dengan yang lain, atau karena memang sifat dari siswa tersebut cenderung eksklusif. Ada lagi masalah sosial berupa inklusif dan eksklusif. Berikutnya adalah masalah karir. Nah, terkait jenis yang ketiga ini, pemirsa, barangkali akan banyak ditemukan saat siswa dalam proses penjurusan. Di SMA, di SMK, ada beberapa jurusan. Teknik komputer, teknik kendaraan, tata boga, IPA, bahasa, dan sebagainya. Memilih jurusan bagi sebagian siswa itu bukanlah hal mudah. Siswa tersebut bisa jadi tidak bisa tidur, pusing, bingung, sehingga disinilah peran penting dari seorang guru, pembimbing atau konselor. Dengan potensi yang dimiliki oleh siswa yang mempunyai masalah karir itu, guru BK, konselor dapat memberikan gagasan pada akhirnya jurusan apa yang seharusnya diambil. Ketika diketahui sudah punya modal kebahasaan, apakah ia harus masuk ke jurusan bahasa
ketika ia punya skill atau punya kecakapan dekat dengan alam, maka dia harus mengambil jurusan IPA atau mengambil tantangan berupa jurusan yang lain. Nah, para pemirsa, adanya masalah yang dihadapi oleh siswa atau klien tentu perlu ditangani. Nah, bagaimana menanganinya? Ada tahapannya. Tahapan pertama adalah pengenalan awal masalah atau kasus. Pada tahap ini, pembimbing mesti mengkaji, memilah mana itu masalah akademik, mana itu masalah pribadi, sosial, maupun masalah karir. Dicontohkan di sini bahwa klien mengalami pengasingan atau diasingkan. Nah, ada siswa diasingkan atau dialienasikan di kelasnya. Nah, kira-kira masalah tersebut termasuk masalah apa? Pengenalan awal juga dapat mencakup tingkat kompleksitas masalah. Masalah yang kita tangani di sini, di hadapan kita ini tergolong masalah sederhana atau ringan atau sedang atau sulit. Nah, kemudian pengenalan awal juga bisa mencakup kemungkinan waktu yang diperlukan untuk menangani masalah tersebut. Ini waktunya perlu singkat atau panjang, sebentar atau lama. Nah, bagi pembimbing atau konselor yang telah berpengalaman, langkah pertama ini tentu tidak membutuhkan waktu lama. Sekilas dia akan bisa melihat, oh ini masalah akademik, ini masalah karir, ini masalah pribadi atau sosial. Tahapan kedua pemirsa, yaitu setelah klien menghadirkan masalah, kemudian kita lakukan pengenalan awal, nah kita rinci masalahnya. Misalnya, yang namanya masalah itu tentu punya sebab. Hadirnya masalah juga melahirkan akibat. Nah, kita rinci, kita tulis bila perlu, karena keterbatasan ingatan kita. Kita buat list daftar secara numbering. Itu sebagai contoh. Numbering di sisi kiri adalah sebab. Numbering di sisi kanan adalah akibat. Nah, masalahnya tadi adalah alienasi atau siswa itu diasingkan. Nah, ini sebabnya apa? Misalnya setelah kita wawancara, informasi awalnya menyatakan bahwasanya siswa yang diasingkan itu ternyata banyak tingkah. Ada saja yang dilakukan di kelas. Temannya yang sedang menelaah, sedang fokus belajar, diusilin. Temannya tidak salah, ditantang untuk duet. Sebab yang lain bisa jadi siswa tersebut tidak ramah,
Ya, ketika bertemu temannya, siswa tersebut lebih memilih memalingkan muka atau pura-pura tidak melihat. Ya, melihat tapi tidak menyapa, padahal kenal. Atau menyapa tapi dengan sapaan yang tidak mengenakan, membuat sakit hati. Sebab yang lain bisa jadi seorang siswa yang diasingkan itu memang punya karakter suka berhutang. Ini ada siswa A didatangi untuk dimintai uang pinjaman dengan alasan yang begitu menarik. Siswa B ditemui, diceritakan, kemudian menggunakan langkah persuasifnya, siswa tersebut berhasil mendapatkan pinjaman. Nah, akibatnya apa? Ketika di suatu kelas ada siswa yang terasingkan seperti itu, nah, prestasi siswa tersebut menurun. Padahal sebelumnya konsisten, nilai akademisnya memuaskan. Atau percaya dirinya menurun, kepercayaan dirinya menurun. Ya, tentu saja yang namanya alienasi akibatnya adalah sedikit teman. Nah, sedikit teman nanti berimplikasi ke kanan, kiri, depan, belakang, dan seterusnya. Sedikit teman ketika mengalami kesusahan itu bisa jadi tidak ada yang langsung membantunya. Para pemirsa sekalian, yang tadi adalah langkah kedua. Bagaimana dengan langkah berikutnya atau tahapan berikutnya? Kita explore, kita jelajahi masalahnya. Kita bisa menempuh langkah eksploratif ini dengan wawancara mendalam. Kalau di langkah sebelumnya adalah wawancara sekedar informasi awal, nah ini eksplorasi atau jelajah masalah ini kita lakukan wawancara mendalam. Siapa yang kita wawancarai? Di samping siswa sendiri yang mempunyai masalah alienasi tadi, kita tuju orang-orang yang ada di sekitarnya untuk kita wawancarai, kita minta informasi sebetulnya apa yang sedang terjadi pada siswa tersebut. Bila perlu sekaya mungkin data yang kita peroleh dari hasil wawancara dengan berbagai informan itu. Fungsinya apa? Semakin kaya data, kita akan mempunyai banyak perbandingan. Nah, perbandingan itulah yang kemudian membuka pandangan kita sehingga kita tidak melihat satu masalah itu dari satu sisi saja. Eksplorasi juga bisa dilakukan dengan pengamatan. Ya, layaknya penelitian lah. Kita mengamati secara partisipatif atau non partisipatif, silahkan dipilih, disesuaikan dengan kondisi. Kalau kita memungkinkan untuk melakukan pengamatan secara partisipatif, ya kita lakukan. Misalnya ketika siswa yang diasingkan itu mempunyai kebiasaan bersepeda, nah kita partisipasi untuk bersepeda. Nah, dari bersepeda itu timbul kedekatan emosional,
sehingga suatu saat kemudian siswa tersebut sadar atau tidak sadar kemudian meluapkan emosinya pada kita sebagai konselor atau pembimbing yang dianggap sudah dipercayai olehnya. Hal itu penting kita lakukan pemirsa, karena yang namanya informasi itu pada umumnya diberikan kepada orang-orang yang memang sudah dianggap dipercaya oleh si pemberi informasi. Apalagi informasi tersebut bukan untuk dikonsumsi orang banyak. Nah, sehingga peran observasi di sini, apalagi observasi yang partisipatif atau berpartisipasi langsung, itu sangat krusial. Ada lagi eksplorasi dengan dokumentasi. Ada nggak rekam jejak di media sosial yang berhubungan dengan masalah siswa tersebut? Ada nggak buku harian yang biasanya menjadi tempat untuk mengadu secara tertulis dari siswa tersebut? Nah, itu kita dokumentasikan, kita pelajari. Nah, dari tiga metode yang ada itu, kita matchkan, kita sandingkan, yang kemudian perbandingan data dengan berbagai metode itu akan semakin melengkapi data yang kita perlukan terkait dengan masalah yang dihadapi oleh siswa. Baru kemudian langkah atau tahapan keempat adalah pelaksanaan upaya penyelesaian masalah. Secara personal, penanganan masalah bisa dilakukan secara mandiri oleh konselor atau pembimbing tanpa merepotkan atau melibatkan orang lain atau pihak lain. Ya, tentu seorang konselor juga harus bisa mengukur kemampuan dirinya. Ketika memang dia tidak sanggup untuk menangani secara mandiri, misalnya karena saking peliknya masalah yang dihadapi oleh siswa atau saking banyaknya klien yang antri, maka perlu membagi pemikiran dengan orang lain untuk sama-sama membantu siswa tersebut dalam menyelesaikan masalah. Nah, pihak lain itu siapa? Selain orang-orang yang memang sudah pada umumnya ada di sekolah, seorang guru BK misalnya juga bisa meminta bantuan psikolog, psikiater, atau bahkan sampai ke dokter spesialis. Nah, kapan kita harus atau sebaiknya meminta bantuan mereka? Lagi-lagi kita harus bisa mengukur kemampuan diri kita sebagai seorang guru BK atau pembimbing. Kita sudah punya modal nggak terkait ilmu psikologi? Kita punya modal nggak secara medis? Atau punya keilmuan dalam hal keagamaan atau tidak? Dan lain sebagainya. Misalnya, apabila alienasi tadi cenderung disebabkan karena banyak tingkahnya siswa tersebut, maka bisa saja kita guru BK meminta atau bekerja sama dengan psikolog dan psikiater
yang sudah kita jadikan partner. Para pemirsa sekalian, dari beberapa jenis masalah dan tahapan yang ada, marilah kita kemudian mencoba untuk belajar sistematis. Setiap sesuatu kita buat sistematikanya. Oh, ini masalahnya tergolong masalah A, ini tergolong masalah B, C. Kalau masalah A, penanganannya apa, langkah yang harus ditempuh apa, masalah B itu masalahnya apa, langkah yang harus ditempuh apa, dan seterusnya. Sehingga ujung-ujungnya adalah masalah yang dihadapi oleh siswa itu tidak berlarut-larut, alias terpecahkan dengan cepat. Baiklah pemirsa, untuk saat ini kita cukupkan pembahasan kita tentang masalah bimbingan dan konseling di sekolah. Terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.